Wahai pemimpin kami yang baru, kamu harus dengar suara rakyatmu, dan rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat. Oke, tepuk tangan buat Mang Ade. Halo Mang Ade. Halo. Begini dong salamnya. Nah, Boleh. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Jadi kali ini perspektif saya kedatangan tamu dari pengamen jalanan, namanya Mang Ade ya. Tadi kita udah ngedenger lagunya dibawakan oleh Mang Ade. Itu adalah lagu Iwan Fals. Diubah sedikit, lebih kontekstual. Kalau tidak salah judulnya Presiden, tapi presidennya diganti jadi pemimpin biar kontekstual. Jadi Mang Ade melakukan kritik sosial dengan lagu di jalanan. Ya Mang Ade. Ya. Mang Ade, izin saya rekam nanti agar kita bisa dilihat banyak orang. Sebenarnya kita sore hari ini nyenyore Kang Ade. Kang Ade kita nyenyore menunggu buka. Nah, kita isi dengan obrolan santai. Kita obrolannya santai saja, ngalor ngidul, ngobrol banyak hal. Tetapi saya pengen dengar juga ceritanya Mang Ade. Mang Ade ini sejak kapan ngamen di jalan? Mungkin kalau sejak saya tahun 97. Tahun 97, oke. 97 saya ngamen. Saya itu pertama ngamen di Ciceri, Serang. Serang. Terminal. Karena saya menghindari keluarga, biar keluarga pada tidak tahu. Saya cuma mencoba ingin hidup mandiri saja. Karena hidup mandiri itu sudah tertanam dari semenjak yang diajarkan almarhum orang tua saya. Tahun 97 tuh Mang Ade usianya berapa? Sekitar 18. 18, masih sekolah? Enggak, udah enggak. Udah enggak sekolah? Saya selesai sekolah itu SMP enggak lulus. Nggak lulus, kemudian Karena faktor ekonomi. karena faktor ekonomi, kemudian ngamen di jalanan sampai hari ini. Sampai hari ini. Sebagai informasi, Mang Ade ini juga selain pengamen juga memiliki aktivitas sosial. Mang Ade ini punya namanya RPK, Rumah Pintar Kreasi. Jadi kalau ngamen siang apa sore? Pagi. Sampai Sore. sampai sore setiap hari. Ya. Oh, hari ini nggak ngamen? Enggak. Oh, enggak. Jadi Tapi kalau misalkan kegiatan belajar anak-anak saya wajibkan libur. jadi Mang Ade ini hari ini nggak ngamen karena memang menghadiri undangan saya, teman-teman. Thank you, Mang Ade. Jadi yang tadi saya ceritakan bahwa Mang Ade ini tidak hanya mengamen, tetapi memiliki aktivitas sosial. Pendiri Rumah Pintar Kreasi. Di sana kegiatannya adalah belajar mengajar anak-anak di kampung. Anak-anak di kampung dia ajarkan ada matematika, ada bahasa Inggris, pengajar semua kreasi juga yang terkait dengan seni. Mang Ade mengajarkan membaca, berpuisi, kadang berteater gitu ya Mang Ade. Nah, tapi karena di musim pandemi ini aktivitas belajar mengajarnya lagi stop dulu teman-teman. Tapi Mang Ade nggak berhenti di situ, aktivitas sosialnya kemudian juga membangun ibu-ibu gitu ya Mang Ade, menumbuhkan ekonomi ibu-ibu. Bikin apa Mang Ade? Banyak rempeyek, terutama rempeyek ya, ciri khas makanan ibu-ibu KM, rempeyek kacang yang kadar minyaknya rendah. Terus ada keripik mangga, ya pokoknya banyak kreasi deh, tapi ciri khas ibu-ibu KM yang saya namakan ibu-ibu ceria, itu ciri khasnya rempeyek kacang. Ya. Itu tadi nanti saya pengen kembali ke soal mengamen. Nanti kita tanya juga soal RPK dan soal aktivitas ibu. Nah, soal mengamen ini, kenapa pilihannya mengamen? Karena mengamen itu hobi. Hobi. Suka nyanyi Mang Ade. Satu, ngamen itu ada istilah kata ngamen itu ngasah mental. Ngamen itu. Wah, hebat sekali itu.
ngasah mental kita sampai mana kekuatan kita, sampai mana kesabaran kita dan mental kita ya diuji di jalanan tersebut. Oke. Jadi Mang Ade mengamen itu sebuah pilihan jalan hidup sebagai mengasah mental. Di jalanan banyak sekali yang Mang Ade temui kan, bagaimana kerasnya hidup, bagaimana mentalitas di sana. Banyak menilai orang kesombongan orang lain. Ya, padahal Mang Ade ini teman-teman tinggal di Cilegon, di kampung apa Mang Ade? Pagebangan Kubangsari. Pagebangan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, teman-teman. Kota Cilegon itu kan wilayah industri sebenarnya. Di dekat rumahnya Mang Ade itu sebenarnya banyak terdapat industri, tapi Mang Ade memang milih mengamen. Apa pengalaman yang paling seru di ngamen atau yang paling berkesan lah? Yang paling berkesan itu di saat kita jauh dari orang tua, keluarga, kita menemukan sebuah keluarga kecil yang tidak pernah kita temukan sejak kita lahir. Emang kalau ngamen nggak pulang? Apa? Kalau dulu saya jarang pulang. Sampai mana? Jadi setahun sekali. Saya pernah tinggal di Aceh, di Kuta Alam. Wow. Di Aceh, di Kuta Ini Alam. dahsyat sekali teman-teman, ngamennya ternyata sudah panjang. Ke Sumatera ya. Sumatera, terus di Maroke. Wow. Di Maroke saya hidup di situ sebagai pembersih tempat sholat orang Kristen. Di gereja. Gereja. Mau tinggal di gereja. Saya tinggal di gereja. Okay. Jadi tukang bersih-bersih di Yeah. Itu untuk cari makan aja, bukan untuk mengikuti. Oke. Ada yang menarik tadi, Mang Ade dalam mengamen itu katanya menemukan keluarga baru. Dimanapun Mang Ade asal di jalanan kemudian menemukan banyak keluarga baru, gitu ya? Oke. Sampai sekarang masih sering keluar kota? Masih. Kemana? Ya paling sekarang di Bandung. Di Bandung. Paling jauh agak. Apa naik mobil bus gitu ya? Oke. Saya di bis. Nah, kalau mengamen, Mang Ade halangannya apa? Kira-kira kan itu kan jalanan kan, apalagi terminal begitu keras lah kehidupan. Kira-kira apa yang menurut Mang Ade mengkhawatirkan? Itu sih sesuatu yang tergantung diri kita gitu. Tergantung bawaan kita. Kalau kita hidup di jalan, ya kita kan punya sopan santun juga, kita punya etika. Jalanan itu sesuatu yang mungkin dinilai orang keras. Itu sebenarnya tidak. Sebenarnya tergantung dari diri kita menjaga sikap kita. Kalau kita sopan sama orang lain tidak mungkin ada kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ada aja sih. Terkadang kita udah sopan, ada ini dari pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan? Banyak, terutama sih dari pihak-pihak kondektur yang mempunyai di anggota bis gitu. Terkadang di pinggir jalan di stop kadang-kadang nggak boleh, ya kan, suruh turun, tidak berkenan, dengan alasan penumpangnya tidak nyaman, segala macam, terganggu. Itu sebenarnya tidak. Saya pernah menanyakan ke para penumpang, malah mereka nyaman. Di saat ada pengamen, orang-orang lain yang tadinya tidur, terlelap tidur jadi nggak tidur, jadi kan mawas diri gitu lah. Yang namanya dalam perjalanan itu kan, kalau kita terlelap tidur takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalau ada kita kadang-kadang hidup bangun. Oke, apa bedanya mengamen dulu dengan sekarang? Kalau dulu mungkin orang bus itu jadi pilihan ke Medan misalnya, ke arah Sumatera bisa naik bus, tapi sekarang kan tidak. Kemudian bus jadi eksekutif itu kan kadang nggak bisa dimasuki oleh pengamen gitu. Betul. Apa bedanya? Kalau dulu kita frontal, jadi benar-benar kita benar-benar kita berperang melawan hak kita gitu. Memang berjuang ya. Berjuang. Pokoknya kita pengen ngamen, cari nafkah, itu adalah halal. Iya. Hidup dan matinya ya tergantung dari kita berani dan tidaknya di jalanan. Jadi kita harus bisa menghargai dan saling menghargai. Sampai kapan Mang Ade mau ngamen ini? Ya mungkin sampai akhir hayat. Wow, hebat. Saya salut nih sama Mang Ade nih. Tadi kita sudah cerita soal ngamen ya. Nah sekarang soal aktivitas sosialnya. Mungkin orang melihat mengamen apa ada hasilnya gitu loh. Tapi kok Mang Ade masih bisa-bisanya berbuat
melakukan gerakan sosial ngajarin anak-anak di rumahnya ya, di rumahnya, di kampung lagi. Apa yang memotivasi Mang Ade? Karena motivasi saya cuma satu, biarlah saya yang bodoh, tapi jangan sampai orang lain menjadi bodoh. Oke. Dan manfaatkanlah kepintaran seseorang untuk membuat orang menjadi pintar. Jangan simpan kepintaran kita untuk membodohi orang. Nah, itu apa semacam quote dari Mang Ade lah. Saya sering bicara kepada teman-teman bahwa Mang Ade ini adalah menampar kita semua. Mang Ade tidak sekolah, pengamen, tidak berpendidikan, secara materi juga tidak ada, tetapi berdedikasi di dunia pendidikan, salah satunya dengan mengajari anak-anak di kampung pendidikan agar tidak bodoh tadi bilang. Ini yang saya garis bawahi, agar tidak bodoh. Kira-kira ada dukungan dari mana Mang Ade dalam melaksanakan aktivitas sosial? Dari lingkungan kah? Oh, mungkin dari lingkungan ya dari RT RW setempat dan teman-teman kita juga udah ya mereka mendukung juga sih kreativitas kita dan dalam bentuk positif dan tidak merugikan orang lain ataupun mengganggu aktivitas yang lain. Welcome aja lah, nggak apa-apa silakan. Cuman kalau misalkan mungkin di sini kan daerah industri ya, belum ada sih dari dinas-dinas terkait belum ada dukungan dari mereka. Tadi dukungan, saya pernah ke sana, kelihatannya ada banyak sekali teman-teman mahasiswa sering ke situ. Dari mana aja dan ngapain teman-teman mahasiswa itu ke tempatnya Mang Ade? Dia ibaratkan kalau itu kan dari teman-teman kita, dari teman-teman organisasi terkait yang ada di kampus-kampus, mereka mencoba untuk bersinergi ataupun mencoba untuk menjadi orang yang bermanfaat atau mahasiswa yang bermanfaat untuk masyarakat. Bukan eksistensi semata. Mereka peduli. Apa penelitian kah, KKN kah? Bukan. Oh enggak. Bukan itu. Emang itu teman-teman Mang Ade juga ya? Teman-teman di kampus saja. Jadi aktivitasnya Mang Ade ini di RPK itu kerap kedatangan pengajar-pengajar yang tentatif. Banyaknya saya lihat ada mahasiswa, ada dosen, kadang ada tokoh-tokoh pemuda lokal lah di Banten maupun di Cilegon. Sekarang aktivitasnya lagi libur karena dampak corona. Jadi saya ikutin aturan pemerintah. Walaupun saya terlihat arogan atau frontal ataupun ya tidak berdedikasi, tapi saya menghargai perintah pemerintah. Jadi karena corona, jadi programnya ditutup sementara. Tapi Mang Ade ini nggak mau diem teman-teman. Jadi RPK-nya stop karena corona tadi, karena menjalankan himbauan pemerintah. Mang Ade sekarang aktivitasnya membina ibu-ibu yang disebut ibu-ibu ceria. Nah, ibu-ibu ceria ini gimana? Ya, saya mencoba membangkitkan perekonomian, mencoba membangkitkan perekonomian ibu-ibu agar selalu tidak berpikir mengandalkan suami, agar dia mendapatkan penghasilan, walaupun penghasilan itu 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Saya mencoba mempekerjakan ataupun membina ibu-ibu agar di rumahnya masing-masing membuat kreativitas. Jadi setiap rumah itu saya kasih bahan untuk kerja bikin rempeyek. Hasilnya dijual? Hasilnya saya jual, saya publikasi insya Allah. Udah berapa lama? Udah 8 bulan. Oh, udah 8 bulan teman-teman. Jadi Mang Ade ini memberdayakan ibu-ibu, bikin rempeyek lalu dijual, dititipin ke warung-warung, warung makan, di sate gitu ya, di restoran, ada yang di Pemkot kalau saya tidak salah. Nah, Mang Ade, biar kita ngobrolnya agak santai, saya boleh dinyanyikan lagu Yogyakarta, bisa nggak Mang Ade? Oh, saya ikut nyanyi nanti. Boleh. Kalau di Kalimantan Fals saya nggak masuk suaranya. Kita nyanyi Yogyakarta ya. Saya nggak hafal liriknya, saya searching dulu. Mang Ade nyanyi, nanti saya ikut ya. Pulang ke kota
laksamana. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati sendiri suasana. Salah. Ramai kaki lima ya. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila, musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintis sendiri di telan semuanya. Walau kini kau telah tiada datang kembali, walau suatamu hadirkan senyum izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati, wow. Wah, ini saya punya cerita sendiri mengenai lagu Yogyakarta ini. Kan dulu mah belum populer HP gitu kan. Saya kalau berangkat kuliah ke Bandung dari Serang, Cilegon, di jalanan tuh kalau ada pengamen saya request ini karena enak banget lagunya. Jadi makanya saya request itu. Jadi kita lanjut lagi, Mang Ade. Tadi kita sudah dikasih lagu oleh Mang Ade, Yogyakarta miliknya siapa? Kla Project ya? Kla Project. Kalau lagu Yogyakarta itu sebuah kenangan juga sih buat saya. Kenapa? Saya di stasiun di Yogyakarta itu sebelum saya ke Maroke, ke Surabaya, itu saya singgah dulu di Yogyakarta, di stasiun itu, menjadi gembel di situ. Stasiun Tugu. Tugu. Nah, disitulah saya sebelum beranjak ke Maroke saya ke situ dulu. Jadi itu tadi kenangannya. Nah, sekarang saya pengen nanya, kan Mang Ade kan pengamennya kemana-mana tuh dulu. Kota mana yang paling berkesan? Yang kota yang paling berkesan di Sumeneb. Sumeneb, Madura. Iya. Madura kan sepi, Mang Ade. Betul. Jadi Kenapa? saya itu terkenang mengingat ada salah satu teman saya yang dulunya satu jalan, ya. Jadi di situ kita mencari. Nah, disitulah saya hidup sendiri. Jadi kita mencoba bertahan hidup dengan pikiran yang mungkin goblok gitu ya. Saya mencoba menjual gitar untuk bertahan hidup. Waduh. Di situ Senjatanya hilang dong. Nah, senjata saya hilang. Nah, di situ gitar kecil lah. Gitar kecil bukan gitar. Ukulele. Di situ saya mencoba bertahan hidup, mendapatkan teman. Nah, teman itu selagi saya ada dana ataupun makanan ataupun punya kekuatan gitu, mereka dekat sama saya. Begitu saya tidak punya kekuatan ataupun tidak punya, Hilang semua. Makanya ya dari situlah teman itu terkadang singgah di saat dia cuma membutuhkan dan memanfaatkan kita. Saya pernah makan bakso sisa orang di situ. Bakso ciri khas Sumeneb itu bakso yang gede itu. Ya, mungkin buat saya itu sedih juga, pengalaman juga.
saya mencoba nyuci piring juga di tempat bakso tersebut. Dan itu pengalaman yang tidak akan pernah lupa. dilupakan. Itu pelajaran hidup yang paling berharga lah buat Mang Ade. Oke, Mang Ade, kita juga nggak lama. Saya terakhir tuh pengen dinyanyikan lagu sama Mang Ade. Tiba-tiba saya rindu para pemimpin zaman dulu. Saya pengen dinyanyikan lagu Bung Hatta. Siap. Bung Hatta ya. Kita dengerin teman-teman. Tuhan, terlalu cepat kau buat, kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta, jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuga kepala tertunduk haru terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu, bernisan bangga, berkapan doa dari kami yang merindukan orang sepertimu. Baik teman-teman, itu tadi lagu penutup kita Nyenyore hari ini. Terima kasih Kang Ade. Di lain kesempatan kita ketemu lagi. Nanti saya juga pengen visit, datang ke tempatnya Mang Ade untuk kita informasikan lagi ke teman-teman yang lebih luas. Itu teman-teman, terima kasih. Salam perspektif saya. Salam.